ada saja rencana Tuhan yang tidak terpikirkan oleh kita, tapi Tuhan lakukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan dinasihati oleh Tuhan lewat firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal yang kedua ayatnya yang ke-13. Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal yang kedua ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tema firman Tuhan malam hari ini adalah pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Saudara, Yeremia di sini menuliskan bagaimana dia menerima firman Allah yang ditujukan kepada bangsa Israel yang sudah menjauh dari Tuhan, dan yang menggambarkan bahwa bangsa Israel bahkan sudah menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Saudaraku, mereka berusaha mencari sumber air yang lain dari Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Pada ayat yang sebelumnya, saudara, dikatakan bahwa hubungan bangsa Israel dengan Tuhan pada mulanya begitu baik. Sesuai ayat yang kedua, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada ketaburannya. Nah, saudara, saking bagusnya hubungan bangsa Israel dengan Tuhan digambarkan seperti pengantin, antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Nah, saudara, gambaran ini membuktikan kepada kita bahwa hubungan Allah dengan bangsa Israel, bangsa pilihannya, begitu dekat, dan mereka pada awalnya sangat taat kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, pada proses perjalanan bangsa Israel, mereka ditolong dari tanah Mesir, keluar dari sana sebagai budak, dan dibawa kembali ke tanah Israel. Bahkan saudaraku, Tuhan menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan selama dituntun oleh Tuhan, semuanya tercukupkan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan sampai ke tanah Kanaan, di tempat yang negeri yang subur. Semua tersedia di sana, saudara. Mereka ditempatkan di sana, saudara. Nah, pertolongan Tuhan ini, saudara, membuat Tuhan heran dengan bangsa Israel, dan berkata kepada bangsa Israel pada ayat yang kelima, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa-dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Saudara, Tuhan seperti bertanya kepada bangsa Israel, apa kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyangmu oleh saya kepada nenek moyangmu? Saudara, Allah begitu heran dengan sikap bangsa Israel yang telah berubah pikiran, sehingga mereka mencari dewa-dewa untuk disembah. Mereka menjadi penyembah berhala. Mereka tidak lagi percaya kepada Bapa Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak. Karena itu, saudara, dikatakan di sini, saudara, bahwa pada ayat yang ke-8, para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Nah, saudara, ini gambaran bagi kita semuanya, saudara, malam hari ini, bahwa terkadang ada saatnya kita tidak baik-baik saja dengan Tuhan. Tidak baik-baik saja, maksudnya hubungan kita terkadang begitu sangat dekatnya kita dengan Tuhan. Mungkin sebagian orang percaya, orang Kristen, saat-saat berputus asa, saat menderita, saat membutuhkan pertolongan, dia begitu baik hubungannya dengan Tuhan, sangat-sangat akrab dengan Tuhan, karena kita membutuhkan Tuhan. Pada saat
waktu-waktu yang kita perlukan Tuhan menolong kita. Nah, tapi ada saatnya saudara, seperti bangsa Israel ini, kita melupakan pertolongan Tuhan karena kita sudah terlepas. Seperti orang Israel keluar dari tanah Mesir, kita sudah masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bangsa Israel melakukan dua hal yang jahat. Yang pertama adalah bahwa mereka meninggalkan Tuhan. Yang kedua, bahwa mereka tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, ada satu hubungan yang tidak baik. Sehingga saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada gap di antara saya dan Tuhan, di antara saudara dengan Tuhan yang semula begitu akrab. Saudara, kita melihat, kita tidak munafik saudara. Kalau kita melihat pertumbuhan gereja kita ini dari awal saudara, mulai dari dasar pembangunan di tempat ini, banyak orang menggebu-gebu datang kepada Tuhan. Mereka tidak pernah melewatkan jadwal-jadwal ibadah, baik itu muda-mudi begitu juga, baik kaum bapak kaum ibu. Kalau beribadah, mulai saya melihat pertumbuhan gereja ini mulai bangun dari dasar saudara. Berbeda setelah beberapa tahun, puluh tahun kemudian saudara, ada perubahan yang saya melihat, bahwa ketika seperti bangsa Israel, mereka sedang nyaman-nyaman saja hidupnya, tidak ada persoalan. Mereka sepertinya sudah berpikir dan berkata dalam hatinya, nanti saja, aku hari ini tidak beribadah. Aku hari ini mau pergi ke pantai. Hari ini aku mau jalan-jalan dengan satu PT. Aku ingin hari ini mencari kesegaran jasmani dulu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sama seperti Demas, rekan pelayanan daripada Paulus. Begitu pertama dia mengikut Tuhan, dia bertobat kepada Tuhan dan mengikut melayani Tuhan Yesus bersama dengan Paulus. Tapi dikatakan di dalam Tesalonika bahwa Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, kata Paulus. Melihat mungkin bahwa pelayanan yang dilakukan bersama dengan Paulus, karena mereka muda, karena dia melihat di tempat lain ada kenyamanan jasmani, dan dia merasakan selama ini dengan Paulus pelayanannya begitu pahit. Pahit artinya di sini sangat-sangat menyakitkan dan menderita sekali menjadi seorang pelayan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini juga perlu kita sikapi saudara. Jangan sampai kita jenuh dalam mengikut Tuhan. Jangan sampai iman kita merosot karena hidup kita sudah mulai nyaman. Jangan sampai ibadah kita, doa kita mulai kita atur sedemikian rupa sehingga yang dulu 5 kali dalam satu hari atau mungkin 3 kali dalam satu hari bisa menjadi sekali dalam 3 hari. Saudara, kita hitung-hitung perjalanan kita saudara. Jangan sampai Tuhan bertanya kepada bangsa Israel, kesalahan apa yang saya perbuat kepada nenek moyang? Apakah engkau tidak ingat ketika engkau ada di tanah Kanaan? Saudaraku, ini yang kita lihat malam hari ini saudara, sehingga kita harus percaya dan ingat bahwa air kehidupan yang harus kita cari ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, yang kedua saudara, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk terlibat dalam proyek Tuhan. Proyek Tuhan di sini saya ambil artinya saudara, pekerjaan Tuhan. Kita mau harus terlibat di sana saudaraku. Jangan mulai mengandalkan diri sendiri. Jangan meninggalkan pelayanan, jangan meninggalkan Tuhan. Karena sesuatu yang sebenarnya bisa kita tinggalkan. Di sini bangsa Israel dikatakan pada ayat yang ke-13 saudaraku, bahwa mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Saudara, mereka mau mencari sumber air yang lain dari Yesus, padahal sumber air yang hidup adalah Yesus sendiri. Mereka mau menggantikan posisi Yesus di dalam hidup mereka, sehingga mereka berusaha sendiri dengan Allah yang lain. Mereka lebih percaya kepada berhala-berhala, dewa-dewa kesia-siaan saudara, sehingga bangsa
bangsa Israel seperti digambarkan di sini, menggali kolamnya sendiri, dan kolam itu tidak dapat menampung air karena kolam itu akhirnya bocor. Saudara, artinya apa di sini saudara? Kolam yang bocor. Kolam itu gambaran hidup kita saudara. Hidup kita ini saudara, kalau kita isi dengan harta dunia, kalau kita isi dengan keinginan nafsu dunia saudara, tidak akan memuaskan hidupmu. Jadi hidup yang penuh sukacita yang dari Tuhan. Tetapi saudara, hidup kita ini, hati kita ini hanya dapat merasakan kepuasan hidup jika diisi dengan firman Tuhan. Ada satu ruang di dalam hati kita yang tempatnya tidak bisa diisi oleh harta, oleh jabatan, oleh kuasa, oleh kedudukan dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi tempat itu hanya bisa diisi oleh firman Tuhan, hanya bisa diisi oleh Yesus sendiri. Itulah yang membuat kehidupan kita menjadi puas secara rohani. Oleh itu saudara, seperti Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria yang berjumpa di sumur Yakub saudara, bahwa dia akan memberikan air yang hidup yang memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara, jangan kita mencoba mencari Allah yang lain. Artinya saudaraku, Allah yang lain atau berhala tidak sekedar patung, tidak sekedar dewa saudara. Secara tidak langsung ketika kita lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan yang lain daripada Tuhan, mengidolakan sesuatu yang lain daripada Tuhan, maka itu juga adalah berhala secara tidak langsung. Kita hitung-hitung saudara, suatu gabe orang berhala di Golgota, tabayan gabe dan gabe menolong kita. Itu yang kita harapkan dapat menolong kita. Yang paling dominan ini kebanyakan manusia adalah harta dan uang. Orang bekerja pagi siang malam sampai tidak pernah istirahat hanya untuk mencari uang. Jangankan istirahat, untuk mencari satu dua Tuhan tidak punya kesempatan lagi saudara. Hati-hati saudara, kita sudah menggali kolam yang bocor. Itu artinya saudara, malam ini saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita tahu Bapak di tempat ini. Jangan tinggalkan Tuhan, terlibatlah terus dalam pelayanan. Karena saudara, ketika Tuhan memanggil saya dan saudara menjadi anak Tuhan, berarti ada pekerjaan, ada proyek yang harus kita kerjakan. Demi jauh Tuhan kita di jamaah Tuhan, kita gabe anak di debata anak di Tuhan, dan gabe kita. Tetapi kita ketika dijamah oleh Tuhan, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti kita punya pekerjaan untuk Dia. Apa proyek Tuhan yang harus kita kerjakan? Lihatlah amanat agung, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Artinya saudaraku, ketika kita berada dimanapun, baik di pekerjaan dimanapun saudaraku, jangan pernah kita membiarkan orang yang berbuat jahat tidak pernah kita tegur, padahal kita sudah bersama-sama dengan dia setiap hari. Tapi kesalahannya tidak pernah kita tegur, kita tidak pernah memberitakan firman Tuhan kepada dia, padahal dia kenalan kita, walaupun dia kita mungkin tidak satu agama. Saudara, itu tugas kita saudara. Ada proyek Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ketika saudara dan saya sudah ditangkap oleh Tuhan seperti Paulus, lihat setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan ditangkap oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang ini untuk tidak bekerja dan vakum, tapi Dia akan menyuruh kita untuk bekerja untuk Tuhan. Amin. Saya juga dipilih oleh Tuhan menjadi hamba-Nya. Mulai saya dipilih menjadi seorang, mulai dari muda-mudi saudara, saya ditangkap oleh Tuhan yang tidak mengenal Tuhan sebelumnya saudara, yang hanya kenal Tuhan hanya satu kali 1 tahun bergereja. Begitu ditangkap oleh Tuhan, saya perlahan-lahan menjadi mengerti ada rancangan Tuhan dalam hidup saya. Ditangkap oleh Tuhan lewat penyakit, bahwa penyakit itu apapun yang saya punya, apapun yang saya miliki, semua ilmu yang saya pakai tidak dapat membuat saya selamat dan sehat. Semuanya dari itu saudara, bahwa saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak. Saudara, Tuhan punya panggilan masing-masing kepada kita, siapapun di sini hari ini saudara. Saudara pasti tahu kapan
Yang tidak hamba Tuhan pun harus bekerja, karena saudara adalah milik kepunyaannya sendiri. Dia pegang saudara, dia kuatkan saudara, supaya saudara bekerja untuk dia. Pekerjaan Tuhan banyak saudara. Kita semua punya talenta, tidak ada yang tidak punya talenta. Walaupun berbeda-beda nilainya saudara. Ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15. Kalau kita diberikan talenta Tuhan 5 saja saudara, kita kerjakan. Mungkin orang lebih hebat dari kita, ya kita kerjakan apa yang kita mampu untuk Tuhan. Selama itu untuk memuliakan Tuhan, kita percaya bahwa kita besar di surga. Puji Tuhan. Dan hari ini saudara, biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang melayani Tuhan, yang terus mau bekerja untuk Tuhan, apapun jenisnya itu saudara. Nah, malam hari ini banyak yang mau kita doakan, banyak yang mau kita kerjakan di rumah Tuhan ini. Saya kalau hitung-hitung tahun ke tahun saudara, yang kita yang beribadah kaum Bapak ini begini saja, 7, 8, 9. Saya berpikir ini proyek besar. Inilah tugas kita. Kita doakan untuk orang lain, kaum Bapak yang lain, supaya mereka dijamah oleh Tuhan, supaya dijamah hatinya, supaya mereka tidak seperti bangsa Israel, melupakan Tuhan, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan karena hidupnya sudah ditolong oleh Tuhan. Hanya datang ke rumah Tuhan. Kita harapkan saudara, kita mau berdoa untuk mereka. Itulah pekerjaan yang mungkin mampu, yang real, yang bisa saya katakan malam hari ini, untuk kita doakan bersama bahwa kita mau banyak jiwa-jiwa di tempat ini untuk menjadi alat Tuhan. Karena itu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Puji Tuhan. Terpujilah nama Yesus, kemuliaan pada malam